Halo, tes. Ada orang? Tes, Ada. ada orang. Ada Ya hadir. udah, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ades. Ada apa sih kita ngumpul-ngumpul di Zoom kayak gini? Gak Iya, tahu. ada apa sih? Ada apa? Ada apa sih? Nah, Ada apaan ya? kita tuh mau ngebahas tentang kasus. Nah, kasus ini berkaitan dengan pendidikan. Ya udah, sebelum kita mulai diskusinya, kita perkenalan dulu kali ya. Nah, pertama nama saya Agnes Aurora. Nama saya Ana Oktaviani. Nama saya Zahra Putri. Nama saya Safan Aini Rahmani. Ya udah yuk, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan kasus-kasusnya. Nah, pertama, kasus pertama yaitu ada seorang guru honorer mencabuli muridnya sendiri. Aksi pencabulan tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun dan baru terungkap pada awal Desember 2020. Untuk kasus kedua, yaitu ada seorang guru yang bekerja sama dengan RRI yang bertujuan untuk menyampaikan materi kepada muridnya dan menjangkau ke semua daerah dan menggunakan radio. Akses ini juga lebih mudah dan gratis. Dan kasus terakhir yaitu kasus ketiga, ada 2 guru, yaitu guru SD dan guru SMK, di mana ada guru yang mendatangi setiap rumah peserta didik untuk melakukan pembelajaran. Lalu, ada guru yang membawa boneka dalam pembelajarannya sebagai bentuk inovasi dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, teman-teman, dari ketiga kasus yang udah saya bacakan tadi, ada tanggapan dari salah satu kasusnya. Pertama, Aku mau menanggapi Nes yang kasus pertama. ya silahkan Aini. Oke, jadi menurut aku ya, yang kasus pertama itu tentang pencabulan oleh guru itu masuknya ke kompetensi kepribadian. Kenapa? Karena guru itu kan adalah public figure ya kalau di sekolah. Nah, guru itu merupakan contoh gitu. Nah, jadi bisa aja si muridnya ini yang dicabuli itu nanti akan mencontoh si gurunya gitu. Mencontoh apa yang dilakukan gurunya itu dalam hal ini adalah mencabuli gitu kan. Nah, kemudian alasan selanjutnya itu kan tujuan guru itu adalah untuk mencapai tujuan pendidikan ya, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari perilaku gurunya saja sudah mencabuli siswanya itu, bagaimana mungkin bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dari hal itu ada kok solusinya untuk menghindari guru yang cabul ini. Pertama, dari orang tua siswa nih. Nah, orang tua siswa itu harusnya membekali anaknya dengan mengedukasi jika perilaku cabul itu nggak boleh dilakukan oleh siapapun. Dan dikasih tahu juga ciri-cirinya orang yang ingin berbuat cabul, agar si anaknya ini ya saat menjadi siswa, dia ini bisa menghindar gitu, ataupun bisa menolaknya gitu secara keras gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah pengawasan dari sekolah terhadap guru-gurunya itu harus lebih ditingkatkan lagi gitu, agar kasus pencabulan ini tidak terjadi lagi gitu. Nah, bisa saja nih kasus ini tuh karena emang pihak sekolahnya juga lalai gitu kan dalam mengawasi guru-gurunya. Nah, gitu menurut aku teman-teman. Nah, saya sih setuju dengan apa yang diutarakan oleh Aini. Nah, buat teman-teman yang lain, ada yang punya pendapat lain atau ada yang mau beropini dengan kasus yang lain? Aku setuju sama pendapat Aini tadi. Nah, aku pengen nanggepin kasus yang kedua ini. Iya, boleh Kan yang silakan, Ana. kasus kedua tadi ini kan tentang guru yang bekerja sama radio ya untuk melakukan pembelajaran. Nah, ini tuh termasuk kompetensi apa sih? Nah, menurut pandangan pribadi aku ini tuh termasuk ke dalam kompetensi profesional. Kenapa? Karena dilihat dari niat guru ini loh untuk tetap melakukan pembelajaran gitu. Guru tersebut tuh tetap melakukan berbagai cara supaya pembelajaran ini sampai ke murid hingga ke berbagai pelosok daerah. Kenapa milih radio? Karena menurut pandangan aku dan juga mungkin guru tersebut, radio ini kan sifatnya gratis ya. Gratis dan juga mudah diakses gitu sama semua masyarakat hingga ke pelosok daerah. Makanya
menurut aku juga kompetensi profesional ini cocok sama kasus ini gitu kan. Salah satu poin di kompetensi profesional ini adalah apa namanya, bentuk profesional guru dalam melakukan pembelajaran baik di kelas ataupun saat PJJ seperti ini gitu, kalau menurut aku. Ya, terima kasih Ana. Bagus banget sih. Saya setuju dengan pendapat Ana. Dari tadi kan dari kasus pertama itu kasus negatif, yaitu mencabuli. Terus kasus yang kedua itu kasus positif. Nah, kali ini ada yang mau nanggapi dari kedua kasus ini atau ada yang mau membahas atau beropini dengan kasus yang terakhir nih, kasus yang ketiga. Silakan. Aku menurut aku sih aku setuju Boleh. sama Ana sama Aini tentang kasus pertama sama kedua. Nah, aku mau nanggapin nih buat kasus yang ketiga. Itu ada 2 kasus. Yang pertama itu ada guru yang mendatangi setiap rumah peserta didiknya untuk melakukan pembelajaran. Di sini itu bisa dilihat ya, guru yang rela datang ke rumah anak muridnya itu pasti kan capek banget kan. Nah, di sini tuh ada kelihatan banget kompetensi kepribadian di mana si guru itu tetap berperilaku sebagai pendidik yang profesional. Jadi meskipun ada halangan ataupun hal lain, tapi guru tuh tetap mikirin gimana caranya supaya proses belajar itu tetap berlangsung gitu, meskipun dia harus capek-capek ke rumah peserta didiknya. Nah, terus kompetensi lainnya itu dari kepribadian juga sih, kayak menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia, yang menjadi teladan bagi peserta didik. Kalau dari contoh kasusnya itu, si murid bisa mengambil pelajaran ya, jadi seberapa besar rintangan itu, tapi kalau misalnya masih ada cara buat nyelesainya, ya kenapa nggak dilakuin gitu. Nah, terus yang kedua itu, guru yang membawa boneka dalam pembelajarannya sebagai bentuk inovasi. Di situ kelihatan kompetensi profesional ya, di mana si guru itu melakukan berbagai metodologi dan strategi pembelajaran ya, dia tahu bagaimana cara mengaplikasikannya gitu. Dengan boneka itu menurut aku bisa membuat pembelajaran jauh lebih menarik sih gitu, dan nggak terlalu membuat bosan gitu. Terus juga contoh kompetensi profesional lainnya itu si guru itu mampu merancang dan memanfaatkan berbagai media dan sumber belajar. Menurut aku sih gitu, Nes. Bagus banget ya pendapat dari Azara. Nggak dari Azara aja nih, dari Aini juga, dari Ana juga. Nah, kalau saya lihat-lihat, kesimpulan dari ketiga kasus ini, kasus yang pertama itu berkaitan dengan kompetensi kepribadian. Dan kasus kedua itu berkaitan dengan kompetensi profesional. Dan yang terakhir itu kasus ketiga berkaitan dengan kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Nah, mungkin teman-teman ada pendapat lain dari hasil diskusi kita, karena diskusi kita ini udah selesai. Nah, buat teman-teman yang punya pendapat lain atau berbeda, itu bisa banget komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Um, Dadah. Waalaikumsalam.